Syuting Bedah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat syuting beneran? Oke, or of Leslar. Alhamdulillahirobbilalamin. Apa kabar sahabat syuting beneran dimanapun kalian berada? Senang banget rasanya abang masih menemani kalian selama 10 sampai dengan 20 menit ke depan lewat video-video informasi ataupun reaction seputar Leslar maupun yang lain-lainnya kayak gitu. Nah kawan-kawan, hari ini senang banget abang bisa bikin video lagi, tegur kalian lagi, tegur sapa kalian lagi. Dan hari ini kita open anggota untuk daerah Jawa Timur kayak gitu ya. Lumayan berat, lumayan sibuk, lumayan banyak pertimbangan. Tapi balik lagi, ini semua grup banyak orang, jadi kita butuh sistem musyawarah yang mengedepankan suara terbanyak pastinya. Jadi kalau ada hal-hal yang di luar keinginan dan kehendak kalian, ya kita mohon maaf. Karena jujur, ya sekali lagi, keputusan terbanyak kayak gitu, walaupun tidak menyenangkan hati, walaupun ada bersinggungan, tapi balik lagi ya kita harus mencapai mufakat untuk satu tujuan. Yang penting bagaimana cari solusinya supaya perbedaan menjadi persamaan kayak gitu. Oke, hari ini abang pengen nyampein berita yang lumayan mengkagetkan, yaitu tentang channel Dede Lesti yang sempat ya, tapi lagi hilang nih. Kemana kita juga nggak tahu gitu, karena tadi abang sempat searching juga, loh kok nggak ada gitu kan. Kadang kan abang juga searching gitu kan, channel Dede apa sudah ada video baru atau belum kayak gitu. Dan juga tadi sempat juga buka grup dari Leslar Universe, kok mereka pada ribut-ribut soal nyari YouTube Dede yang hilang. Nah abang juga penasaran gitu kan, ternyata bener aja setelah abang cari ke semua grup juga pembahasannya sama gitu. Nah apa yang terjadi? Apa mungkin dihack? Kita juga nggak tahu. Tapi yang pasti selama ini Dede juga kan akunnya aman-aman aja, tidak ada hal-hal yang mengintimidasi di sana. Dan juga bukan konten-konten yang menimbulkan sara gitu kan. Jadi sepertinya kalau di report orang banyak tuh agak sedikit kecil kemungkinan, karena kan vlog-vlog pribadi aja nyanyi, maupun vlog-vlog liburan sama Rizky Bilar, keluarga dan juga vlog sama keluarga gitu kan. Kayaknya kecil kemungkinan, tapi kita nggak tahu nih apa yang terjadi gitu kan. Memang kadang tidak bisa kita prediksi gitu. Ternyata yang kita pikir aman-aman aja kayak gini gitu, tapi nggak tahu juga. Ini semoga tidak dihack, semoga ada sedikit sistem error, ntar bisa balik lagi atau apa, kita nggak tahu. Nah tapi abang pengen ngebahas nih ciri-ciri akun-akun yang dihack nih. Siapa tahu ini juga bisa bermanfaat, siapa tahu juga salah satunya ciri-cirinya channel Dede mengalami kayak gitu ya. Abang baca dari Google, yaitu ciri-ciri channel itu kena hack. Jadi satu, sering keluar dari akun YouTube. Nah, jadi pernahkah kamu merasa sering login YouTube hampir setiap hari? Pada dasarnya saat kamu login ke akun YouTube atau Google, maka kamu akan terus login selama kamu tidak pernah menekan fungsi logout atau menghapus cache. Nah, ceritanya akan berbeda jika kamu sering keluar login tanpa menekan tombol logout gitu kan, atau menghapus cache. Bisa jadi akunmu sudah dihack sama seseorang. Jadi YouTube maka kamu pada dasarnya saat kamu login ke akun YouTube ataupun Google, maka kamu akan terus login, iya, selama kamu tidak pernah menekan fungsi logout, bener. Nah ceritanya berbeda jika kamu sering keluar login tanpa menekan tombol logout. Nah jadi kamu login, kamu gak pernah ngerasa logout, tapi kamu ternyata logout gitu. Nah ini kita juga nggak tahu kenapa gitu kan. Nah itu bisa jadi akunmu sudah dihack seseorang. Jadi kamu lagi asik-asik login, tiba-tiba masuk kok nggak bisa, mau masuk kok nggak bisa, mau masuk kok nggak bisa, kenapa gitu kan. Bisa jadi itu ada seseorang yang sudah berusaha masuk ke dalam akunmu. Nah siapa tahu channel Dede mungkin ya nggak tahu ya, tapi siapa tahu mungkin Dede mengalami hal itu beberapa hari ini atau beberapa lama ini, belakangan hari ke belakang. Siapa tahu ada kendala seperti itu, bisa jadi. Nah mungkin kan Dede juga punya tim, siapa tahu timnya bisa tahu gitu, oh iya apa bener ya, jangan-jangan beneran di hack gitu karena sempat logout, siapa tahu gitu kan. Nah kedua, ada video asing yang ada di dalam akun YouTube milikmu. Pernahkah kamu melihat di dalam channel YouTube milikmu ada beberapa video yang tidak pernah kamu unggah sebelumnya? Jika kamu lupa jadwal unggahnya, kamu dapat melihat histori video yang pernah kamu unggah di dalam fitur YouTube. Apabila di dalam histori tersebut ada jadwalnya dan kamu tidak merasa mengunggahnya, hati-hatilah. Jadi kamu ketika ngecek, wah nggak ada nih, ini video siapa ya, kok masuk di channel saya gitu.
perasaan saya nggak pernah ngupload gitu, tapi kok ada video ini. Nah siapa tahu, tapi selama ini kalau kita ngeliat history di video Dede juga nggak pernah tuh ada yang namanya video orang nangkring di situ ya kan, selalu semuanya videonya Dede. Tapi sepertinya sih ini juga, kalau ini kecil kemungkinan gitu. Tapi kalau yang tadi soal lockout kita nggak tahu karena hanya admin Dede yang megang akunnya yang tahu ya kan. Tapi kalau ini semua orang banyak juga bisa ngeliat gitu. Soal videonya, ini video siapa tiba-tiba masuk di sini ya. Nah, kayak gitu. Nah, kita juga sebagai penonton kan juga sering searching semuanya video Dede semua gitu. Jadi kayaknya nomor kedua ini nggak kena gitu ke Dede ya. Nah, 3, jumlah subscribe semakin menurun. Nah, cobalah kamu perhatikan apakah jumlah subscriber yang kamu punya semakin menurun. Jika menurunnya hanya 1 atau 2, mungkin kamu tidak akan terlalu mengkhawatirkannya, karena dianggap biasa saja. Namun bagaimana jika jumlah subscriber yang menurun mencapai puluhan, ratusan, atau bahkan ribuan dalam beberapa hari saja? Tentunya hal itu sangat mencurigakan dan pastinya ada seseorang yang meretasnya. Nah, tapi sepertinya poin ketiga ini juga tidak mungkin, karena seperti yang kita tahu channel Dede malah semakin hari semakin banyak subscribernya ya kan. Jadi sepertinya tidak mengalami dihack sampai dengan penurunan subscriber gitu. Ya semua tahu lah ya, jangan kan di YouTube, di Instagramnya pun Dede setiap hari semakin nambah followernya. Jadi ya sepertinya kurang kurang kena kalau poin ini ke dalam kasus yang saat ini sedang terjadi gitu. Nah, jumlah AdSense tiba-tiba hilang. Ini juga salah satu hal yang sangat menjengkelkan ketika akun YouTube telah dihack. Jumlah penghasilan yang telah kamu kumpulkan selama ini tiba-tiba raib tidak jelas masuk ke dalam rekening tabunganmu saja tidak. Bahkan kejadian ini pun berbeda dengan ciri-ciri akun YouTube kena ban. Bisa dikatakan bagian ini salah satu hal yang paling parah ketika terkena hack. Nah, jadi ini juga mungkin poin ini hanya admin atau orang-orang yang megang akun Dede yang tahu gitu kan, apakah AdSense-nya berkurang atau tidak gitu. Tapi memang sangat-sangat sedih kalau memang hal itu terjadi, uangnya hilang, hasil kerja keras kita diambil orang gitu kan. Jadi kayaknya tuh sedih banget gitu. Jangan kan Dede yang jumlah AdSense-nya mencapai ratusan juta gitu kan. Pribadi orang-orang yang hitungannya hanya jatuh kecil ya, jutaan gitu, itu juga pasti akan merasa sedih banget karena kan kerja keras mereka ada di situ gitu. Dan sementara dengan teganya, dengan jahatnya orang-orang main ngehack aja gitu channel YouTube-nya gitu kan, itu sedih banget ya gitu. Jadi semoga kita semua juga terhindar dari hal-hal seperti itu, karena seperti kita tahu sekarang teknologi semakin canggih, tapi semakin canggih juga orang menggunakannya untuk hal-hal yang tidak benar kayak gitu, ngambil hak orang kayak gitu kan lewat AdSense. Orang udah capek-capek kerja, duitnya hilang, sama aja seperti pencurian gitu kan jatuhnya. Nah, semoga kita semua terhindar seperti itu. Dan untuk poin 4 dan untuk poin 1 dan 4 tadi yang tiba-tiba login logout dan juga jumlah AdSense tiba-tiba hilang, ya mungkin admin Dede bisa ngecek apa iya benar atau tidak gitu. Kalau memang merasa seperti itu berarti memang ada pengurangan, berarti kemungkinan besar bisa mengarah kepada hal-hal untuk dihack kayak gitu. Siapa tahu bisa diteliti lagi gitu. Nah, 5, kamu mulai tidak bisa masuk ke dalam akun YouTube. Salah satu hal parah saat terkena hack adalah kamu semakin susah dalam masuk ke dalam akun YouTube milikmu sendiri. Bahkan ketika kamu sudah melakukan recovery akun pun, akun YouTubemu masih kesulitan untuk masuk. Bahkan bukan tidak mungkin kamu akan kehilangan akun YouTube untuk selamanya. Sebenarnya baik akun YouTube maupun akun-akun lainnya semua sangat rawan terkena hacker. Maka dari itu, untuk dapat menghindari tangan-tangan jahil para hacker, berikut tips agar akun YouTube kamu tidak dihack dengan mudah. Nah, intinya tadi dulu poin kelima kita bahas, kita semakin susah masuk ke dalam channel kita sendiri gitu untuk melihat analisis video-video, terus untuk ngedit apa segala macamnya. Nah, ini juga hal poin kelima ini tentunya hanya tim Dede yang bisa tahu gitu apa benar dihack atau tidak gitu. Jadi ya coba diteliti lagi aja gitu. Dan saya sih semoga banget ya, semoga tidak ada dihack gitu. Saya berdoa banget gitu, karena kan bagaimanapun di situ juga apa ya, sumber vitamin buat kawan-kawan semua. Kalau bisa dibilang kan kawan-kawan juga menanti-nantikan video dari Dede gitu kan. Jadi kayaknya sedih banget kalau rasanya sampai dihack dan hilang gitu. Tapi juga bisa berbeda halnya, ketika berbeda halnya ketika Dede tutup akun sendiri. Seperti dulu Reza Arab gitu kan, akun YouTube channel ditutup sendiri. Nah, ini poin yang berbeda sekali gitu kan. Tapi saya juga agak kurang mengerti kalau memang sampai Dede nutup akunnya sendiri gitu. Kenapa? Kita juga nggak tahu gitu kan. Tapi kayaknya nggak mungkin. Tapi masuk akal karena tiba-tiba hilang gitu kan. Nah, selain dihack gitu, Bang, kalau ada yang nanya, Bang, kemungkinan selain dihack gimana ya? Ya bisa jadi Dede sendiri yang nutup akunnya. Tapi kayaknya nggak mungkin ya gitu. Sayang banget gitu, akun sudah banyak subscriber terus ditutup, kayaknya sayang gitu. Dan rasanya kecil kemungkinannya sih.
Tapi ya walaupun kecil kemungkinan, tetap ada kemungkinan yang terjadi di situ kayak gitu. Nah, tips-tipsnya gimana untuk menghindarinya? Jangan gunakan wifi umum saat membuka akun YouTube. Nah, itu bisa jadi tuh. Mungkin sebagian dari kamu sudah mengetahui bahwa wifi umum sangat rentan terhadap tangan jahil para hacker. Hal tersebut bisa terjadi karena pada wifi umum tidak dimasukkan sistem pengamanan yang ketat. Artinya saat kita melakukan transaksi menggunakan wifi umum, semua data-data kita akan mudah terlihat oleh para hacker. Oleh sebab itu, jika Anda ingin melakukan akses internet untuk melakukan transaksi keuangan atau berhubungan dengan hal-hal yang sifatnya rahasia, gunakanlah jaringan seluler. Tuh, jadi kalau bisa ganti apa? Ganti jaringan seluler ke data pribadi kayak gitu. Nah, selalu ganti password secara berkala. Salah satu hal yang jarang kita lakukan saat memiliki akun adalah jarang menggantinya secara berkala. Iya, benar. Perlu kamu perhatikan bahwa dengan penggantian password secara berkala sangat dianjurkan saat kamu memiliki akun. Dengan mengganti password minimal seminggu sekali, para hacker akan semakin sulit membaca inskripsi datanya. Ditambah lagi, usahakan menggunakan password kombinasi huruf, angka, dan simbol. Hal tersebut dapat memperkuat pengamanan akun kita. Nah, usahakan punya akun cadangan. Dengan semakin mudahnya akses untuk membuat email, akan lebih baik jika kamu memiliki akun email lebih dari satu. Contoh saja, jika akun utama milikmu adalah Google, maka akun email kedua dari Yahoo, sebab akun Google dapat menjangkau beberapa platform lainnya seperti Gmail, Google Drive, dan lain-lain. Email kedua ini juga bisa dijadikan email cadangan apabila email utama mengalami masalah. Di zaman sekarang, akun YouTube maupun akun online-nya sangatlah penting, sebab tidak hanya sebagai alat komunikasi maupun hiburan saja. Akun-akun tersebut juga menyimpan banyak data-data penting di dalamnya. Maka dari itu sangatlah penting untuk kita agar selalu menjaga salah satu privasi diri ini dari orang yang tidak bertanggung jawab. Semoga artikel ini dapat menjadi referensi terbaik untuk kamu. Nah, jadi artikel ini artikel yang ditulis oleh dosenit.com, yaitu review by sutionos.com, mkom mti. Wih, luar biasa gelarnya ya. Terima kasih sekali Bapak memberikan sebuah masukan yang luar biasa, pembelajaran untuk kita semua gitu. Tapi semoga balik lagi akun Dede tidak hilang gitu, atau mungkin hanya kejadian error semata terus bisa balik lagi kayak gitu. Yuk kita doakan semoga bisa kembali lagi, jadi bisa menghibur kita gitu kan. Abang pribadi pun sedikit khawatir juga kalau akunnya hilang kayak gitu. Bukan sedikit deh, banyak lah, kalau bisa dibilang banyak khawatirnya juga. Pasti kan lumayan mengganggu lah, mengganggu Dede juga gitu kan, mengganggu orang-orang lain juga yang ngefans sama Dede kayak gitu. Oke, terima kasih sekali lagi, sukses terus untuk kalian semua, semangat terus sekali lagi. Semoga konten kali ini bermanfaat untuk kalian semua, semoga bisa buat kawan-kawan yang menjalani YouTube juga bisa semakin berhati-hati. Oke, syuting beneran. Oke, the power of listener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.